Oke, semuanya kita lanjutin lagi untuk video part 2 ya. Di sini kita akan masuk ke jenis-jenis reaksi dari reaksi kimia ya. Jenis-jenisnya apa aja sih untuk reaksi kimia? Nah, di sini kita akan masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah reaksi penggabungan atau reaksi sintesis ya. Jadi, nama reaksi penggabungan itu adalah reaksi sintesis. Jadi, mensintesis sesuatu atau membuat sesuatu ya. Ini artinya adalah pembuatan, mensintesis ya. Jadi contohnya ada A, ada B, kalian gabungkan, kalian buat gitu ya menjadi AB kayak Lego ini ya. Itu adalah reaksi penggabungan atau reaksi sintesis ya. Dimana pengertiannya adalah dua zat sederhana. Sederhana ini maksudnya unsur ya. Kalian kan sudah minta kalian untuk menghafalkan tabel periodik ya. Maka harusnya kalian sudah paham mengenai zat sederhana atau unsur. Unsur itu ada 118 ya, kalau nggak salah 118 ya. Nah, di mana kalian sudah minta untuk menghafal golongan 1 sampai 8A. Nah, dari zat sederhana ini atau dua zat sederhana ini atau dua unsur ini bergabung menjadi satu zat yang lebih besar atau lebih kompleks. Di mana contohnya adalah gas hidrogen atau gas H2 ini ditambah gas oksigen atau O2 menghasilkan air ya, suatu molekul. Ini kita sebut sebagai molekul. Penjelasan mengenai unsur dan molekul harusnya sudah kalian dapatkan di kemarin ya, di kelas 10 awal, betul? Seperti itu. Nah, itu adalah reaksi yang pertama jenisnya. Yang kedua jenisnya adalah penguraian. Nah, penguraian adalah reaksi yang diuraikan ya. Jadi dipecahkan. Jadi misalnya ada Lego yang tadi digabung, kalian pisahkan ya, pemisahan lah ya, pemisahan. Pemisahan. Nah, penguraian ya. Atau nama lainnya adalah dekomposisi. Jadi ada Lego yang udah digabung tadi, pengen kalian bongkar lagi. Ya itu bisa ya, nama jenisnya adalah penguraian. Nah, biasanya suatu zat kompleks dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana ini biasanya butuh bantuan panas atau listrik. Jadi kalau kalian pengen mengubah H2O tadi, kedua H2O tadi berubah menjadi H2, 2H2 dan O2 ini butuh listrik ya. Untuk bisa membantu mereka terurai lagi ya. Jadi nggak bisa kalian saring atau kalian pisahkan sendiri itu nggak bisa. Jadi butuh bantuan panas ataupun listrik ya. Contohnya penguraian air oleh arus listrik menjadi gas hidrogen dan kembali menjadi oksigen. Nah, ini adalah contoh dari proses pembuatan apa ya, hidrogen sel ya. Seperti itu. Jadi prosesnya nanti hidrogen atau H2O dipecah menjadi H2 atau O2. Nah, nanti dipakai lagi untuk bahan bakar gitu. Seperti itu ya. Ini adalah reaksi penguraian atau pemisahan atau nama lainnya adalah dekomposisi. Ini harus dihafal ya istilah ini ya. Yang tadi sintesis atau penggabungan atau pembuatan itu juga harus dihafal namanya atau istilahnya. Mereka sinonim ya. Nah, yang ketiga adalah reaksi pergantian tunggal ya. Pergantian tunggal itu adalah contoh kalian punya zat A di sini ya. Terus zat B sama C-nya ini sudah berpasangan ya, sudah menjadi molekul ya yang tadi senyawa kompleks tadi ya. Kayak gini udah berpasangan nih ceritanya. Terus tiba-tiba ketika kalian reaksikan nanti B-nya ini terpental ya, B-nya keluar. Jadi A akan bergabung sama C. Nah, ini adalah reaksi pergantian tunggal. Jadi ilustrasinya adalah besi ya, ada zat yang namanya besi atau Fe. Nah, merebut sulfat ada tembaga sulfat berarti di sini ya. Tembaga sulfat tuh berarti PbS ya, PbS. O sulfat tuh SO4 berarti ya. SO4, PbSO4 ya. Nah, nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi FeSO4 ditambah Pb ya. Tembaga tuh bukan Pb, Cu, sorry. Pb mah timbal ya, CuSO4 nih Cu, sorry. Tuh kan, lupa. Serupa ya. Harusnya Fe ditambah CuSO4 menjadi FeSO4 plus Cu gitu ya. Jadi tembaganya atau Cu-nya ini ditendang gitu ya.
gantian gitu. Nah, konsepnya adalah unsur tunggal A yang lebih kuat merebut pasangan unsur lain si C ini dalam sebuah senyawa sehingga unsur B tersingkir dan sendirian. Contohnya paku besi dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat, maka besi merebut sulfat dan tembaga menempel pada paku. Nah, ini jenis reaksinya seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, ini sebelum terakhir, ini adalah reaksi pergantian ganda. Nah, pergantian ganda ini adalah reaksi menukar pasangan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya A yang berpasangan sama B, nanti A akan tukeran pasangannya ya. Jadi A sama D, C sama B gitu ya. Sehingga kita sebut sebagai pergantian ganda. Kalau tadi kan pergantian tunggal ya. Nah, konsepnya ada dua senyawa yang saling bertukar pasangan ion, bagian positif dan negatifnya bertukar gitu ya, sering terjadi pada pembentukan endapan. Nah, contoh reaksinya adalah asam klorida dengan natrium hidroksida. Contohnya adalah HCl ya, asam klorida, saya tulis di sini aja, HCl ditambah NaOH ya. Nah, H itu dia positif ya, karena kan 1A kan dia kan, Cl itu negatif karena dia golongan 7A. Na tadi positif karena golongan 1A dan OH itu negatif karena dia memang ion negatif. Di pelajaran atau di video poliatomik yang sudah ada ya sebelumnya. Jadi kalau kalian nanti mau nonton silahkan ditonton. Nah, ini H ini yang tadinya berikatan sama Cl, dia akan berikatan sama OH di sini. Sedangkan Cl ini nantinya akan berikatan sama Na ya. Jadi kayak bertukar pasangan. Sehingga reaksinya nanti akan menjadi NaCl ditambah HOH. HOH itu adalah H2O ya. H2O. Udah selesai kayak gitu reaksinya. Oke ya. Semoga bisa paham. Kalau ini analoginya, jadi seorang wanita dan seorang pria, ya wanitanya warna merah, prianya warna biru, dia bertukar pasangan dengan yang wanita warna apa nih? Hijau dengan pria warna kuning ya. Jadi tukaran pasangan seperti itu. Bisa dipahami ya seharusnya ya. Nanti kalian harus catat ya reaksi-reaksi ini, penjelasan-penjelasannya. Kalau bisa nanti ada reaksinya yang kayak gini dicatat juga nih, yang saya tulis di sini ya. Dicatat juga di catatan. Nah, terakhir ada reaksi yang kelima yaitu reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu yang pastinya dia konsepnya atau reaksi cepat antara suatu zat dengan gas oksigen ya. Jadi harus dengan gas oksigen. Nah, yang namanya pembakaran itu pasti menggunakan oksigen ya, atau O2 ya. Oksigen itu dalam bentuk O2 ya, yang selalu menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya pembakaran gas LPG di kompor atau pembakaran kertas. Reaksi pembakaran sempurna selalu menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Jadi kalau misalnya kamu punya bikin video. Jadi kalau kamu membakar gas yang ada di kompor gitu ya, misalnya gas CH4, gas metana, ditambah gas oksigen atau O2, nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 plus H2O. Itu udah pasti ya. Nah, tinggal kalian lihat aja O-nya ini harus kalian samakan ya, yang kanan dan kiri. Nah, untuk menyamakannya nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai persamaan reaksi ya. Jadi di sini menyeimbangkan penyetaraan reaksi kimia. Nah, itu nanti di video selanjutnya ya, di materi selanjutnya. Oke, paling itu aja dari Sir ya untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa paham ya. Jadi analoginya di sini kayak api kan, terbakar itu dari mana? Dari pastinya ada oksigen ya. Kalau kalian bakar nggak ada oksigen ya pasti nggak akan bisa muncul api. Ya banyaklah eksperimen di YouTube, kalian bisa cari ya. Ketika ada lilin dimasukin ke ruangan vakum, dia lilinnya langsung mati ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah reaksi kimia, ciri-cirinya ada 4. Ada yang pertama kenaikan suhu atau perubahan suhu, mau naik mau turun sama aja. Yang kedua ada gelembung gas, yang ketiga adanya endapan, dan yang keempat adanya perubahan warna. Nah, untuk reaksi kimia, jenis-jenisnya ada yang pertama penggabungan, yang kedua penguraian, yang ketiga pergantian tunggal, yang keempat ada pergantian ganda, dan yang kelima pembakaran ya.
Paling dari Sir itu aja. Terima kasih semuanya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai penyetaraan persamaan reaksi kimia yang nantinya harus kalian apa ya? Pahamin baik-baik karena kita akan menyeimbangkan ya jumlah unsur yang ada di kanan. Yang kanan tuh berarti hasil ya, produk, dan yang ada di sebelah kiri atau reaktan seperti itu. Oke. Paling dari Sir segitu aja. Terima kasih. Semoga paham dengan materi kali ini. Sir tutup. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.